Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat motivasi diri, semoga senantiasa berada dalam berkah dan ridho Allah, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan semua usahanya. Tentunya selalu diberikan rezeki yang berlimpah, barokah, halalan, thayyiban. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk motivasi diri pada episode hari ini, kami akan cerita tentang mimpi yang membawa rahmat Allah. Waktu maghrib yang menegangkan, orang-orang bergerak menuju rumah kosong setelah pencuri kotak amal lari ke dalam bangunan angker untuk bersembunyi. Tidak ada azan maghrib hari itu sebab seluruhnya pergi mengejar pencuri laknat yang lancang mencemari rumah suci dengan perbuatannya yang keji. Pencuri sialan, dia harus ditangkap dan diadili. Rombongan masa itu saling sahut menyahut, menumpahkan sumpah serapah. Sesekali salah satu di antara mereka meneriakkan takbir. Mereka makin dekat, semerbak melati dibawa angin dari arah rerimbunan pepohonan di halaman rumah angker. Rumah bau melati. Konon sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah. Ia terbang sambil tertawa cekikikan. Namun kali ini siapa yang peduli bau melati? Siapa yang peduli penampakan hantu wanita? Orang beramai-ramai, bahkan di dalam rombongan itu ada Pak Haji. Mana mungkin wanita itu berani menampakkan diri? Bau melati makin kental, kian menusuk hidung, wangi sekaligus mendatangkan ketenangan yang mengerikan. Tak berapa lama kemudian orang-orang telah sampai di halaman rumah. Allahu Akbar. Pak Haji mengucapkan takbir. Pandangannya makin tajam, menatap ke awang-awang. Sementara warga yang lainnya senyap. Beberapa gemetaran. Ada juga yang mulutnya sampai menganga. Perempuan itu muncul, melambung-lambung di antara dua pepohonan rimbun. Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak mengumandangkan azan? Bangsaku sudah siap menutup telinga. Beberapa sudah bersembunyi di tempat pembuangan yang kedap dan bau. Sergah wanita yang wajahnya tertutup rambut panjang. Kami mau menangkap pencuri kotak amal, jawab Pak Haji sedikit gemetar. Tidak bisa. Dia mencari perlindungan di rumah kami. Wajib kami untuk melindunginya. Setan terkutuk, sudah terkutuk, sukanya membela bandit yang kelakuannya terkutuk. Kamu lebih terkutuk. Kalian semua terkutuk. Lecutan kata itu diiringi tawa cekikikan. Bau melati bertebaran. Biar aku bacakan kamu ayat-ayat Allah. Lekaslah terbakar. Dan nyah kamu ke neraka. Pak Haji membaca ayat kursi. Warga berzikir bersama-sama. Dengung suara zikir terdengar bagai segerombolan lebah. Tak lekas terbakar, wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi secara fasih. Bagaimana bisa ayat itu menghiasi lisanmu? Bahkan tiap hari kamu membaca berjuz-juz Al-Quran. Tapi tak satu pun yang terselip di hati. Ucap wanita yang kini duduk di atas dahan pohon beringin. Apa maksudmu setan busuk? Aku tahu siapa si pencuri kotak amal. Dia cuman anak-anak, dia yatim, kini bertambah jadi piatu.
Simboknya baru saja meninggal seminggu yang lalu. Tanah kuburannya masih basah. Lalu kini kalian mau menghabisinya. Bagaimana bisa penderitaan anak ini luput dari jangkauan kalian? Semua terdiam. Pak Haji makin jengkel, tapi bukan berarti dia boleh mencuri. Kamu mengumumkan kas masjid yang puluhan juta itu melalui pengeras suara. Sementara anak ini kelaparan. Hidupnya kini sebatang kara. Lalu kemana saja kas yang puluhan juta itu? Mengapa kalian pentingkan hanya pembangunan masjid saja? Kalau masjidnya bagus dan nyaman, ibadah jadi tenang. Pak Haji masih membela diri meski ada nada bicaranya makin melunak. Masjid kalian makin megah, makin nyaman, tapi Allah yang kalian sembah itu kelaparan, kehausan, sedang kalian tak mau menggubrisnya. Kurang ajar, beraninya kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah lapar dan kehausan? Pak Haji kembali menaikkan suara. Telunjuknya mengacung ke atas. Tasbihnya terlihat melilit di pergelangan tangan. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tak pernah mengasah hati nurani? Wanita itu kembali cekikikan. Perkataan terakhir wanita itu membuat hati Pak Haji melunak secara kafah. Dahulu di pondok pesantren ia kerap mendengar hadis qudsi tersebut. Mengapa kini ia malah melupakannya? Tertunduk Pak Haji dalam-dalam, betapa menyesalnya ia kini. Bau melati semakin tidak wajar, makin membuat pusing dan mual. Beberapa yang tidak kuat menghirup aroma kental itu akhirnya lemas dan pingsan. Pak Haji pingsan paling akhir. Pak, bangun Pak, sudah maghrib, ayo ke masjid. Bu Haji membangunkan suaminya yang tertidur selepas asar. Buru-buru Pak Haji ke masjid dan mengecek kotak amal. Masih pada tempatnya, pucat muka pria sepuh itu karena mimpi yang terus berkelabat di benaknya. Usai maghrib, Pak Haji dan beberapa jamaah membongkar kotak amal. Dan hasil yang didapat sebagian dialokasikan untuk pembangunan, sebagian untuk kesejahteraan umat. Esok hari, Pak Haji buru-buru membeli sembako dengan uang kotak amal, ditambah uang pribadinya. Ia mendatangi rumah anak yatim yang ada di dalam mimpi. Tersuruk-suruk langkah Pak Haji membopong sekarung beras dan uang serta menenteng bingkisan. Beberapa warga menawarinya bantuan untuk membantu membawakan karung beras dan tentengannya. Tapi Pak Haji menolaknya. Ini adalah kelalaianku. Aku membiarkan anak yatim itu kelaparan. Aku sendiri yang harus memikulnya. Demikian sedikit cerita tentang mimpi yang membawa rahmat Allah. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf dan beristighfar kepada Allah. Semoga bermanfaat. Hadza wallahu rana wa yafanna walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sedekah, subscribe, like, dan komen. Matur nuwun.